Sobat Bumi, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Arang sekam didapatkan dari proses pembakaran sekam padi dengan teknik pembakaran tidak sempurna. Arang sekam atau sekam bakar yang memiliki kandungan karbon tinggi dan juga silika banyak digunakan untuk membuat tanah menjadi lebih gembur, meningkatkan unsur hara dalam tanah, juga akan meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air. Ketersediaan unsur hara, daya serap terhadap air, dan kemampuan menjaga kelembapan air adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih media tanam. Media tanam tanah adalah pilihan utama bagi para petani dalam bercocok tanam. Pengolahan tanah yang baik dan berkelanjutan dengan perbaikan terhadap kandungan unsur hara dalam tanah menjadikan tanah memiliki daya dukung yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dari beberapa penelitian diketahui juga kemampuan arang sekam sebagai absorban yang bisa menekan jumlah mikroba patogen dan logam berbahaya dalam pembuatan kompos, sehingga kompos yang dihasilkan bebas dari penyakit dan zat kimia berbahaya. Berdasarkan analisis Japanese Society, komposisi arang sekam paling banyak mengandung silika yaitu 52% dan unsur karbon sebanyak 31%. Dan juga komposisi lainnya adalah perum, kalium, magnesium, kalsium, mangan, dan kuprum dalam jumlah yang sangat kecil. Menurut referensi yang pernah saya baca, pH sekam bakar atau arang sekam antara 8,5 sampai 9. pH yang tinggi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pH tanah yang asam. Arang sekam mempunyai beberapa kegunaan lain, diantaranya: 1. Mempertahankan kelembapan. Apabila arang ditambahkan ke dalam tanah akan dapat mengikat air dan melepaskannya jika tanah menjadi kering. 2. Mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman. 3. Penggembur tanah, menghindari pengerasan tanah karena sifatnya yang ringan. 4. Pengaturan pH. Arang dapat mengatur pH dalam situasi tertentu, menyuburkan tanah. Kandungan mineral arang adalah hara bagi tanaman. Sebelum kita ke topik pembahasan, mari simak dulu pengalaman saya dalam membuat arang sekam selama 5 tahun lebih, dan sudah beberapa cara saya lakukan, diantaranya dengan menggunakan ranting pohon yang telah lapuk sebagai pemicu apinya, dengan media drum besi sebagai tempat pembakarannya, cerobong dari seng, dan kaleng bekas roti untuk tungku pemicu apinya, dengan menggunakan serabut kelapa yang dijadikan bara dan di atasnya ditaruh cerobong dari kawat nyamuk. Masih pakai cerobong kawat nyamuk yang di dalamnya diberi lembar-lembar kertas sebagai bahan bakarnya, dan juga banyak diberi daun-daun kering. Dan berangkat dari pengalaman-pengalaman itulah saya terus mencoba dan mencari cara yang mudah, praktis, tapi dengan hasil yang baik. Lalu bagaimana yang akhirnya saya temukan? Nah Sobat Bumi, seperti yang nampak pada video, dengan cara inilah menurut saya yang paling mudah, hemat tenaga dan waktu. Hasil akhirnya pun tidak kalah dengan cara sebelumnya. Dengan membuat lubang seperti dalam video, lalu di atasnya ditaruh sedikit daun-daun kering secukupnya untuk proses awal pembakaran. Selanjutnya kita hanya tinggal menunggu dan biarkan selama lebih kurang 24 jam. Ingin tahu dengan hasilnya nanti? Mohon tunggu video berikutnya, karena mohon maaf selama ini saya tidak kepikiran untuk memvideokan hasil akhirnya, dan hasil pembakaran sekam ini saya akan buatkan dan bagikan videonya ke depan, dan mudah-mudahan tidak ada halangan dan hambatan. Nah Sobat Bumi, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam satu hijau.